Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Habiballah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, yang mana merupakan pertemuan kedua kita, pembelajaran via daring untuk kelas 9, Bu Nida ingin menyampaikan bahwa ada perubahan kitab yang akan kita kaji, yang mana sebelumnya Bu Nida sudah menyampaikan prolog atau mukadimah di video sebelumnya. Kitab yang akan kita kaji adalah kitab Salasul Rasail. Kan tetapi pada pertemuan kali ini ada perubahan kitab yang akan kita kaji menjadi kitab Hadis At-Targhib wa Tarhib untuk kelas 9 itu sendiri. Jadi silahkan nanti diikuti. Insya Allah ini adalah kitab yang akan kita kaji untuk 1 tahun ke depan. Jadi yang kitab Salasul Rasail itu tidak jadi kita kaji. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya atau di kelas 11 kita akan mengkaji kitab Salasul Rasail itu sendiri. Bu Nida harap nanti anak-anakku sekalian bisa istiqomah mengikuti kajian ini meskipun via daring, gitu ya. Di pertemuan kali ini sama seperti pertemuan sebelumnya, Bu Nida akan sedikit membahas mengenai isi dari kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Bu Nida akan sampaikan prolog atau mukadimah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inti. Sebelum kita membahas isi dari kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tidak afdol jika kita mempelajari kitab tanpa mengetahui siapa itu pengarangnya. Jadi pengarang dari kitab At-Targhib wa Tarhib ini merupakan Madrasah Al-Falah Jeddah. Jadi dikumpulkan oleh atau disusun oleh Madrasah Al-Falah Jeddah. Kita langsung masuk ke mukadimahnya terlebih dahulu. Silahkan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, yang mana kita memuji dengan sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu basyiran wa nadhira. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan pembawa kabar gembira serta membawa peringatan kepada semua umat muslim yang ada di dunia ini. Wa ala alihi thahirina wa ashabihi thayyibin. Dan juga sholawat ma'asalam itu juga ditujukan kepada keluarga beserta sahabat-sahabat Rasulullah yang disucikan atau yang suci.
Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ba'du fabinaan ala ma huwa muqarrarun fi idarati madarisil falah al-hijaziyah. Jadi sesuai apa yang ditetapkan oleh Dewan Besar Madrasah Al-Falah Hijaziyah ini, atau Madrasah Al-Falah Hijaziyah yang terletak di Jeddah ini, yang mana merupakan madrasah terbesar di daerah Jeddah itu sendiri. Min tadrisi kitabin fil hadis, dari pengajaran kitab-kitab hadis. Qad amaratnal idaratul madhkurah bijam'ihi wa tarsifihi. Jadi al-idarah al-madhkurah yang tadi Bunida sebutkan, yang mana merupakan madrasah Al-Falah di Jeddah itu sendiri, memerintahkan atau mengutus para pengarang yang ada di lembaga itu untuk menyusun sebuah kitab. Fajama'nahu musta'inina billah. Lalu pengarang-pengarang itu atas pertolongan Allah mengumpulkan dari kitab-kitab menjadi sebuah kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Nah, di antara kitab-kitab itu sendiri, antaranya min kitab At-Targhib wa Tarhib lil Hafidhil Mundhiri, wa min kitab Az-Zawajiri lil Hafidh Ibni Hajar, wa min kitab Kashfil Ghummah lil Qutbi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa min kitab Ihya Ulumuddin lil Imami Al-Ghazali. Jadi kitab At-Targhib wa Tarhib ini disusun dari beberapa kitab, di antaranya kitab At-Targhib wa Tarhib itu sendiri, yang mana merupakan karangan Al-Hafidh Al-Mundhiri. Lalu juga ada dari kitab Az-Zawajir lil Hafidh Ibni Hajar, punya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Lalu ada kitab Kashfil Ghummah dari Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dan juga ada kitab Ihya Ulumuddin, kitab karangannya Imam Al-Ghazali. Selain itu juga wa min ghairiha minal kutubil masyhurah. Selain itu juga dikumpulkan dari beberapa kitab yang lainnya, yang mana merupakan kitab-kitab yang terkenal. Nah, kitab-kitab karangan ini merupakan kitab-kitab karangan para muhaddis. Ada yang dijuluki sebagai Al-Hafidh seperti Imam Al-Mundhiri dan Imam Ibnu Hajar, juga yang sampai tingkatannya seperti Imam Al-Ghazali, muhaddis seperti Imam Al-Ghazali. Jadi setahu saya para muhaddis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan dasar, menengah, dan juga tingkat atas. Tingkat dasar itu sendiri, beliau Al-Imam muhaddis ini yang hafal 100.000 hadis, seperti Imam Al-Mundhiri, lalu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan para muhaddis yang hafal di tingkatan dasar ini mendapat julukan sebagai Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh dalam Quran, maksudnya Al-Hafidh itu juga merupakan julukan bagi orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Tapi di ilmu hadis sendiri ada julukan tersendiri. Al-Hafidh itu bagi orang-orang
atau ulama-ulama yang mampu menghafalkan hadis yang tingkatannya itu tingkatan dasar atau 100.000 hadis dia bisa hafal. Lalu ada tingkat menengah yang mana beliau itu bisa hafal 300.000 hadis. Terus ada di tingkat atas itu beliau dapat menghafal sampai 600.000 hadis. Di tingkat menengah ini para muhaddis itu dijuluki sebagai hujjatul Islam. Kalau di tingkat pertama tadi kan al-hafidh, di tingkat kedua muhaddis ini dijuluki sebagai hujjatul Islam. Lalu di tingkat atas imam yang mampu menghafalkan hadis sampai 600.000 hadis itu diantaranya yaitu Imam Muslim. Imam Muslim merupakan murid dari Imam Al-Bukhari. Nah, seperti itu kiranya penjelasan mengenai muhaddis berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Ibu lanjutkan pada pembahasan mukadimah yang tadi. Wa qad asyarna fiha mishi kulli safhatin ila rawi kulli hadisin. Jadi di dalam kitab ini dicantumkan catatan kaki atau footnote yang mana di catatan kaki itu sendiri memuat para perawi hadis. Jadi setiap lembarnya itu ada catatan kakinya yang memuat perawi hadis. Wa ilal kitabil mangkuli minhu ma'abayani raqmi safhatihi wa adada ajzaihi, disertai dengan dari mana kitab yang dinukilkan dari hadis yang dicantumkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ini, lengkap beserta halaman atau juznya. Wa wada'na biha mishihi aidan ma'aniya ba'dil kalimatil lughawiyah mimma la budda minhu. Dan tidak lupa pula di sini disertai penjelasan kalimat-kalimat secara makna lughawiyah atau secara makna bahasa. Nah, ini yang terakhir merupakan harapan atau rojaknya dari para pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib. Wa nas'alullaha ayyang fa'abihi wa ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Jadi para pengarang itu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan menjadikan kitab ini sebagai amal yang murni untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kalinya para pengarang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang mencukupi kita dan dialah pula yang merupakan sebaik-baik pelindung. Kiranya Bu Nida cukupkan penjelasan mengenai mukadimah kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai isi dari kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Semoga nantinya kita bisa istiqomah mengikuti kajian keagamaan tentang kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Sebelum Bu Nida tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Bu Nida ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيفما أهو